Jangan. 1 minggu lalu gue baru aja ngalamin cedera kaki yang cukup membuat gue panik dan hilang harapan. Gue gak pernah ngerasa sepeduli ini sama kaki gue sebelumnya. Ini bukan cedera kaki pertama gue selama gue hidup ya, tapi ini adalah cedera kaki pertama gue saat gue mulai serius dengan lari. Tapi sebelum gue masuk ke bagian itu, gue mau ceritain sedikit pengalaman gue waktu gue pulang ke kampung halaman gue, Nangapino. Gue mulai dengan packing barang, karena di malam sebelumnya badan gue udah bener-bener kehabisan tenaga buat packing. Jadinya gue mutusin buat packing di pagi hari aja sebelum keberangkatan. Toh barang gue juga nggak banyak-banyak amat. Oke, sekarang kita udah beres siap-siap. Udah masukin semua barang ke mobil ya. Ya nyetir papa dulu ya, karena gue masih ada kerjaan ntar guys. Nanti baru gantian dulu. Baru jalan bentar ya, kayak sekitaran sejam. Tiba-tiba bapak gue udah belokin ke Bipang Ambawang guys. Orang gila mana makan babi jam 9.20 anjir. Bro, kita orang gila itu bro. Wow. Kulit babi. Tes kriuk dulu guys. Kayaknya nggak kedengeran ya. Kata mama ini makan lucu, tapi makan lucunya babi. Ini namanya, kalau gue sih bilangnya kitjiu ya. Ini kayak madu, campur gula, campur garam kayak gini. Ini sate nih. Langsung sate babi juga. Pakai jeruk nipis. Seret, anjay. Kita pakein cabai ya. Kasih kecap dikit. Sekali sudah. Iya ada daging juga ya. Enak kan? Pakai sambal sama kecap. Oke, cocolan sate. Sama cocol sama ini ya. Cocolan madu ini. Oh. Wah. Dosanya guys. Biar pada sore ya. Ini mama bilang cabai masukin ke dalam madu ini. Enak cabenya. Coba cara sederhana ya. Sate babi. Itu dipanggangnya sampai kering kayak gini. Jadi nggak berlemak ya. Nggak berminyak juga. Proses pemanggangan 5 jam. 5 jam katanya panggangnya. Itu tuh lagi. Ya memang. Ini nyuk. Ini nyuk. Enggak sih antonyo ya. Nggak sih Antonio. Nggak sih anto ya. Tapi ini kan di sini ya Pak. Enggak kayak saya bukti. Dia memang kaki susah deh. Ini theo nggak ya ti. Saya nggak mau kau ya. Mama. Ngantong Kasih ya, macam pentol tu. mah. Long nggak sih gimana sih? Justru long itu kasih nyuk mah. Tempat ini mấy làm chịu. Tadi pagi sebelum kesini tuh kita udah makan kue cap ya. Kue cap tuh kulit babi kesini. Baru 1 jam naik di mobil, turun makan kulit babi lagi. Wah, pelaku utama. Bersyukur Tuhan ada kasih makan, banyak terima kasih. Tuhan juga bingung kenapa ini orang makan babi terus. Perbandingan kepala dan badannya sangat berbeda jauh. Gendut banget anjir. Kamu makan babi juga ya di sini ya? Ini toiletnya. Siapa yang bikin ini? Dan setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan pulang yang cukup panjang ke Nangapino. Perjalanan yang ditempuh lumayan panjang ya. Walaupun hanya berjarak 370 km, kami menghabiskan waktu kurang lebih 10 jam di perjalanan karena jalannya yang sempit, banyak tikungan, dan beberapa jalan yang masih kurang bagus. Dan ini juga kami cuma turun buat makan 2 kali ya. Dan gue baru sadar satu fakta menarik tentang Kalimantan ini. Di sini itu bener-bener cepet banget gelapnya. 5:51. Tapi udah segelap ini. Udah kayak malam. Udah kayak jam 8, jam 7. Wajah supir pun enak nampak tuh. Padahal jamnya baru jam 17.51. Panjang malam, pendek hari namanya. Touchdown guys. Baru sampai ya, Po? Ya, jam 6 lewat 15 baru sampai. Dari jam 8. Pagi jam 8, jam 8 berapa? 8.30. Jam 8.30 ya? Ya. Dari Pontianak. Ini deh guys, kampung tercinta gue guys. Pegel cuy, nyetirnya cuy. Welcome. Home sweet home. Ini deh guys. Yang bilang gue cita toh, bapak mak gue punya toko guys. Daging rusa. Dimasak rica-rica. Enak bos. Enak. Ini di Kalimantan baru ada. Iya
Ya, cuma ada di Kalimantan. Terus fun fact menarik ya, di tempat gua tuh banyak banget burung-burung kayak gini nih guys. Ini gua nggak tahu ya, ini burung gereja atau burung walet ya. Banyak banget anjir di tiang-tiangnya, no. Lihat no, burung semua no. Kata nggak sih no? Gila coy, burung semua itu. Jadi kalau misalkan kalian parkir di bawah tiang itu udahlah kena spam kalian sama burung guys. Nih lihat nih. Sepanjang tiang jalan guys. No. Ini banyak banget anjir. Wah sumpah ini gila banget. Ini jatuhnya udah wabah nggak sih anjir? Gila cowok. Itu yang putih-putih di tiang guys. Astaga, ini mengerikan banget. Anjir, burung semua itu. Gue awalnya mau nyeritain, malah gue kaget sendiri anjir. Gue gak expect sebanyak itu cowok. Anjir. Wah gila cuy, jujur gue lumayan pusing sekarang sama internetnya guys ya. Barusan gue dikirimin footage 17 giga file guys. Dan tadi gue sempet download, terus downloading, estimation time-nya 3 hari bos. Terus habis itu gue geser lah tuh HP gue, tethering gue kan. Dan betulnya gue downloadnya pakai kuota ya, karena di rumah gue ini gak ada wifi guys. Orang tua gue udah gak pakai wifi soalnya. Jadi mereka cuma buy kuota aja karena mereka emang jarang akses internet juga. Gue pakai kuota, terus gue geser ke agak luar tuh, ke ini kan kamar emak bapak gue nih. Kalau buka ini tuh udah langsung jalan, jadi lebih keluar. Kalau kamar gua itu di sana dong guys. No, yang ada terang-terangnya tuh, yang terang-terang itu agak dalam. Itu sinyalnya lebih, cuman dapat 2-3 batang hari ya. Kalau di sini dapat 5 guys, dapat full tadi ya. Ini sekarang gua downloading itu udah lumayan guys, tuh 2 jam ya. 17 giga 2 jam. Seenggaknya masih bisa ditunggu lah dibandingkan 3 hari bro. Bisa nggak kerja gua. Kipas untuk usir lalat. Ini soleh. Pakai kaset, pakai DVD. Keesokan harinya papa gue bawa gue ke warung kopi kenalannya. Dia sih bilangnya warung kopinya punya sinyal yang cukup kencang, sinyal 5G katanya. Dan mungkin bisa gue pakai buat kerjaan gue. Kita kesana, lalu waktu gue kesana gue kaget. Karena warung kopi yang dimaksud itu bener-bener warung kopi ya. Warung kopi sederhana yang cuma dilengkapin dengan kipas angin dan smoking area semi outdoor kayak gini. Gua sih jujur nggak masalah sama panasnya, tapi gue nggak mungkin kerja di sana dengan bawa laptop gua. Karena nanti kasihan laptop gue bisa overheat waktu ngerender di ruangan yang panas. Lalu di sini kakaknya bilang lantai 2 itu ber-AC dan punya sinyal yang lebih oke. Lalu waktu gue naik ke atas, iya, lantai 2-nya ada AC sih. Tapi ruangan ini kayak udah nggak dipakai 5 tahun ya, berdebu dan AC-nya mati. Bahkan ada meja yang masih dilapis kain. Jadi makin kerasa banget kalau ruangan ini udah lama banget nggak dipakai. Dan sekarang gue udah sampai di tempat dimana gue belajar mobil pertama kalinya guys. This is the place I learn how to drive bro. Dan ini adalah track yang biasa gue lewatin setiap hari guys. Ini adalah track gue belajar lari. Gue bukan di sini ya. Awalnya tuh gue cuman kelilingin lapangan guys. Nih gue bakal turun ya. Semoga bisa masuk guys mobilnya guys. Oh itu guys. Lihat guys. Ada yang belajar mobil guys. Anjay itu guys. Itu tempat gue belajar mobil ya. Tempat itu guys. Oh masih dipakai juga buat belajar mobil ya. Nih gue tuh ingat masuknya dari sini nih. Seret. Aduh agak susah guys. Karena gue sertangan ya. Masuk sini. Seret anjay. Terus gue inget banget ini gawang bola ini, tiang bola ini gue pakai buat belajar parkir anjir. Wah gila. Gue inget tuh bapak gue naruh botol di tengah-tengah tiang bola itu, jadi biar mempersempit buat gue parkirnya lah. Oke, see you guys di update selanjutnya. Bye bye. Dan di sini gue mutusin buat lari sore. Lagi siap-siap mau lari sore. Kayaknya gue nggak akan lari terlalu jauh ya, karena kaki kiri gue yang ini masih lumayan sakit, jadi kayak masih ngilu-ngilu dikit ya tadi pas angkat. Jadi kayaknya mungkin bakal 10 atau 15 aja. Ya 15 jauh sih. Ya gue sedapatnya aja ya. Target gue sih 15 guys. Gue gak akan sampai tembus 21 lagi lah. Sekarang jam 5 ya. Jam 5:04. Mari kita coba. Dan semoga baterai earphone gue bertahan. Karena tadi pas gue nyalain itu katanya udah medium. Hebat aja lah pak. Ya dari mama juga bilang udah agak kemalaman. Ya karena kalau di sini tuh nggak bisa kayak Jakarta ya. Kalau jam Jakarta tuh gue jam 6 lewat baru berangkat dari rumah ke GBK ya. Baru mulai lari jam 7 lewat. Kalau di sini tidak bisa ya guys. Karena di sini tidak ada lampu jalan. Oke. Gue akan mulai lari. Dan gak lama dari situ baru sekitaran 2 km insiden itu terjadi. Wah, sial. Ini
Baru KM ke 246 ya, 2,4 kilo doang. Tapi tadi barusan kaki gua keseleo guys, gara-gara jalannya bebatuan begini anjir. Dia tadi kayak ada semacam turunan, kan sepatu gue ini sangat tinggi ya, jadi emang sangat tidak cocok untuk jalan bebatuan kayak gini guys sebenarnya. Tadi pas gue napak itu kayak gini nih, seret, aduh. Dan yang kena kaki kiri gue juga anjir, yang tadi gue bilang lagi sakit anjir sebelum gue mulai lari tadi. Wah anjir, jadi gue gak tahu sekarang bisa lanjut apa enggak ya. Tapi ini kayaknya udah mendingan sih. Ini benar-benar baru KM 2,5 ya, ini gak gue pause ya. Jadi aduh anjir, wah sumpah sih ini jalannya gila banget cok. Gue gak bisa jalan di aspal ya, karena ini sempit banget jalannya, cuma muat 2 mobil pas. Kalau misalkan gue lari di pinggir, itu udah, mobil tuh udah harus belok anjir. Wah ini gila sih. Wah di sini rasa sakit di kaki gue udah bener-bener ketutup sama adrenalin, dan gue akhirnya mutusin buat lanjutin lari. Hari mulai gelap dan gue nyasar ke tempat yang gue nggak tahu kemana, karena emang sore itu gue pengen lari random aja dan nikmatin suasana di kampung gue. Ya nggak jadi dah. Oke guys, ini gue jujur udah nggak tahu ini di mana guys ya. Gue lari sekarang baru jam 5.48 ya. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi ini sumpah ini udah gelap banget guys. Dan ini di sini literally tinggal gue sendiri ya. Sumpah bener-bener tinggal gue sendiri guys. Oh my god, jadi wah ini gelap banget cuy. Dan karena jalannya yang udah bener-bener gelap gulita dan gue cuma bermodalkan flashlight, selama lari ini gue bener-bener kesandung berkali-kali karena jalannya yang gak rata juga. Dan sialnya gue kesandungnya di kaki yang sama, kaki sebelah kiri. Tolong, somebody help me. Aduh. Tapi karena adrenalin gue di waktu itu lagi bener-bener kenceng, karena gue lagi lari dan gue lagi dalam keadaan yang cukup panik, jadi gue bener-bener kebal sama rasa sakit. Fokus gue di waktu itu cuman gue pengen cepet-cepet keluar dari tempat itu. Keadaan semakin memburuk. Gue buka Google Maps dan Google Maps-nya nyuruh gue buat tetap lurus selama 4 km ke depan dan belok kiri. Jujur dalam situasi ini yang gue takutin itu bukan makhluk halusnya ya, tapi lebih ke begal manusianya. Guys, ini katanya masih lurus ke depan, tapi 4 kilo ya ke depannya ya. Dan ini di depan tuh bener-bener gak kelihatan apa-apa guys, kayak di kamera ini. Wah sumpah sih, gue sekarang gak tahu ya, gue harus putar balik atau gimana. Karena kalau putar balik pun kayaknya sekitaran 3 atau 4 kilo guys. Kalau di depan 4 kilo, anjir. Ini sih masuk hutan cok, sumpah. Wah sumpah. Guys, kayaknya gue putar balik aja deh. Ini gak bisa sih. It's not a joke bro. Ini udah bukan bercanda, bukan buat konten lagi anjir. Wah ini gila cuy. Wah ini gila. Wah ini gila banget. Wah ini gila banget. Cir anjir. Oke, gue putar balik deh. Putar balik. Gak bisa. Lurus tuh makin gelap anjir. Setelah berhasil balik ke tempat terang, gue akhirnya bertemu dengan penjual es teh manis yang ngasih tahu gue kalau gue salah jalan. Jam segini udah nggak ada ya? Ini paling 2 jam. Tadi gue jalan tuh nggak ada orang lari lagi. Nggak bisa tembus ya? Nggak bisa bang, kita arah ke Kelaki sana. Oh tapi dia kalau harus ke Kelaki berarti? Nah ke Kelaki, kalau kita bujur hutan bang. Ya, abangnya bilang kalau gue lurus ke depan, gue bakal tembusnya ke hutan. Wow. Oke guys, gue udah nyampe di jalan utamanya guys ya. Dan ini udah full lampu jalan semua harusnya. Jadi gue bakal stop ngerekam dan gue bakal fokus buat lari pulang dulu guys. Gak bisa ya, gue gak bisa sambil megang HP guys. Ini benar-benar harus fokus ya.
Kalau enggak gue bisa salah napak guys. Tadi gue pas berdiri minum es teh, itu kaki kiri gue tuh udah menunjukkan pertanda yang kurang baik guys. Kayak waktu gue napak tuh udah mulai ada ngilu-ngilu dikit. Aduh, kembung gue. Oke guys, gue udah beres lari 15 kilo. Sekarang gue lagi jalan menuju ke kafenya ya. Dan untuk kaki gue ya, kondisi kaki gue, I don't feel so good ya. Dengan kaki kiri gue, ankle-nya, setelah heart rate gue turun, baru berasa tuh sakitnya, baru keluar ya. Karena kan emang rasa sakit itu akan tertutup dengan adrenalin guys. Makanya gue sering lari. Cia elah. Enggak. Kalau misalkan kalian lagi bener-bener heart rate-nya lagi tinggi, terus kalian luka atau benjol gitu, itu nggak akan begitu berasa ya guys. Dan ini kaki gue mulai berasa pincang-pincang tipis ya sebelah kirinya. Ini kafenya guys. Ini dia, Nordo Cafe. Gue harap sinyalnya lumayan ya. Oh anjir, ada biliar. Damn bro, ada biliar. Gue bakal kesini aja. Gue bakal coba sekalian tes, speed test ya. Hasilnya bener-bener di luar ekspektasi gue. Cafe ini punya kecepatan internet yang sama kayak di rumah gue yang di Jakarta. Rumah yang ini, kecepatannya sekitaran 10 MB per detik. Yang which is really nice ya, jadi gue bisa pakai buat kerja di sini. Wah guys, kaki gue kayaknya makin parah guys. Ini bener-bener udah di titik susah buat jalan ya. Gue kena burung ah. Anjir, gue baru ngomongin kemarin cok, akan ada momen gue kayaknya bakal kena burung ya. Dan langsung kena anjir. Ini combo yang sangat luar biasa ya. Dan di sini out of nowhere bapak gue tiba-tiba muncul entah dari mana. Gue bahkan bener-bener nggak ngehubungin bapak gue sama sekali ya. Gue nggak ngabarin gue di mana, gue nggak ngasih tahu kaki gue sakit, gue nggak ngasih tahu keadaan gue gimana. Kayak tiba-tiba aja gitu muncul bagaikan malaikat yang datang untuk menyelamatkan ya. Damn, feeling seorang ayah bro. Anjir. Jadi kontak ya pak? Terus dia nyuruh gue buat naik ke motor dan nanya kenapa gue pincang. Lalu gue bilang gue kesandung. Ada. Saya kan pakai ngecim mantap loh. Lagi pincang ah. Pincang gitu deh. Gue mau kasih update buat kaki gue. Kaki gue udah bener-bener pincang parah guys. Gue nggak bohong. Ini bener-bener sakit banget guys. Gue sebenarnya nggak tahu sih ini kaki gue perlu gue bawa urut atau enggak ya. Cuman tadi gue udah coba pakein counter pain dan rasanya tuh bener-bener kenceng banget di sini guys. Kayak perih banget ya. Ini kalau gue pegang gini itu sakit ya. Bener-bener kayak wah. Dan anehnya ya di sini tuh berasanya kayak luka guys. Sumpah di bagian sini nih. Kenapa ya? Kayak berasa luka luar gitu loh. Luka sayat guys. Emang ada luka ya di sini? Rasanya tuh bener-bener perih guys. Perih yang luka sayat ya. Bukan sakit yang kesel ya guys. Wah sumpah ini gue gini nih sakit guys. Aduh anjir. Dan juga besok gue udah janji ketemuan sama teman gue lagi kan. Mari gue ketemu mereka dengan keadaan pincang begini. Dan setelah itu gue menjalani hari gue dengan sangat berat ya. Kaki gue makin kerasa sakit di setiap langkahnya. Dan gue udah sampai di tahap gue jalan itu harus loncat-loncat. Bener-bener udah sakit dan ngilu banget. Udah gak bisa napak sama sekali. Tapi karena kerjaan gue yang masih padat banget waktu itu, gue tetap harus ke kafe buat kerja. Dan gue gak tahu kenapa hari ini gue bener-bener sial banget ya. Banget. Waktu gue ke kafe dan gue lagi buru-buru buat upload, tiba-tiba cetes, mati lampu guys. Jadi gue tetap stay di kafe dan upload filenya pakai tetheringan kuota gue yang kecepatannya nggak seberapa guys. Lalu gue lanjut kerja lagi sampai baterai laptop gue habis. Sampai gue pulang ke rumah malamnya itu masih mati lampu guys. Jadi bener-bener totally gelap seharian itu. Dan anehnya waktu mati lampu orang-orang juga masih stay di cafe itu dengan menggunakan flashlight dan gelap-gelapan. Jadi kayak ngobrolnya gelap-gelapan gitu. Kayak gue nggak paham gitu. Kenapa lu nggak pulang aja gitu loh? Kan gelap. Kayak
ada nyamuk lagi kan. Lalu setelah itu gue pergi buat hangout sama teman-teman gue dengan keadaan kaki yang pincang. Ini benar-benar sakit banget, Cok, yang ke kirinya. Feelingnya benar-benar kayak kesleo ya. Tapi ini udah mendingan sih, bisa gue bilang sih. Kayak udah mulai bisa napak. Jujur ya, suara sensor suara ini tuh lumayan creepy loh. Yang ininya, yang hello welcome, nih gue bunyiin ya. Tuh. Gila banget coy, kayak di film-film horor gitu anjay. Kampung gue masih mati lampu ya. Gue nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak ini di kamera, tapi iya nggak gitu kelihatan ya. Tapi lihat tuh, orang nyebrang pakai flash guys. Ya, ini lampu jalan mati semua coy. Lihat noh. Ntar gue buka kaca nih. Kagak ada bedanya kan, gue buka kaca sama tutup kaca kan, sama aja kan. Ya gue cowok sendiri guys, karena teman-teman cowok gue udah pada pergi meninggalkan kampung semua ya. Jadi kayak udah pada merantau semua guys. Jadi tinggal mereka berempat ini sekarang. Keesokan harinya kaki gue udah bener-bener mati ya. Udah bener-bener kayak nggak bisa digerakin sama sekali. Bener-bener udah ngilu banget. Gue bahkan ngerasa kayaknya ini adalah titik tersakit kaki gue ya. Titik tersakit ankle kaki yang pernah gue rasakan seumur hidup sepertinya ya. Karena gue juga bukan tipe orang yang sering olahraga, jadi gue jarang banget yang namanya cedera kaki. Jadi ini pengalaman yang cukup fresh ya buat gue ya. And guess what? Pagi ini mati lampu lagi. Lalu gue pergi ke kafe lain buat kerja karena kafe yang kemarin juga mati lampu. Dan di sini gue kembali melakukan speed test dan berharap kafe ini punya internet speed yang seenggaknya setara dengan kafe kemarin. Dan hasilnya 270 megabit per second. Bahkan ada beberapa kali hasilnya nyentuh 300 megabit per second. Anjir, itu bener-bener 3 kali lipat lebih kenceng dari rumah gua yang di Jakarta. Dan ya, setelah gua selesai dengan kerjaan gua minta papa gua buat jemput gua. Dan di jalan gua melakukan sebuah pengakuan ke papa gua. Gua bilang kaki gua kayaknya makin parah, kayaknya gua perlu buat diobatin atau diurut. Dan kalian mau tahu respon papa gua apa? Dia bilang, iya, papa tahu. Papa udah telepon tukang urut dan dia bilang dia bisa datang hari ini. Damn! 2 step ahead anjir. Dan juga papa gue bilang tinggal kasih tahu schedule gue hari ini. Kalau misalkan gue udah siap diurut, dia bisa langsung panggil tukang urutnya buat datang ke rumah. Dan gue rasa ini adalah kedua kalinya gue diurut seumur hidup gue ya. Kayaknya seingat gue waktu gue masih kecil itu gue pernah terkilir juga. Tapi di ingatan gue itu gak separah yang satu ini. Tukang urutnya datang, lalu dia scanning kaki gue. Dipijit-pijit tipis dulu, masih belum berasa. Sampai akhirnya dia bilang, wah, ini ada sendi atau urat yang tergeser sampai ke belakang, lumayan parah dan harus dibalikin ke awal lagi. Di situ gue cukup panik karena gue gak nyangka bisa sampai separah itu. Dia juga bahkan bilang ada bengkak yang lumayan kelihatan dan kaki gue udah sedikit membiru. Gue bahkan gak sadar gitu loh, emang membiru ya? Sampai akhirnya tukang urutnya nyuruh gue buat duduk di lantai karena dia takut gue loncat dari kursi karena kaget. Ini tangan cowoknya kan kiai. Oh? Tangan dulu di bawah aja. Oh, dulu di bawah. Kan kiai yang jatuh ke bawah. Jangan ditahan. Jangan lawan, mau balik enggak? Jangan lawan sakit. Ini namanya. Ya, itu mungkin terdengar seperti suara ketawa ya, tapi percayalah, di balik tawa itu terdapat rasa sakit yang sangat-sangat amat mendalam guys. Beres diurut, kaki gue dibungkus sama perban yang diisi obat-obatan herbal kayak gini. Dan gue disuruh buat nggak ngelepasin perban ini selama 3 hari. Selama 3 hari ini aktivitas gue bener-bener terganggu banget ya. Jalan gue jadi susah karena kaki gue sakit dan gue harus ngejaga biar perbannya nggak kotor. Bahkan waktu gue mau mandi, gue kantongin kaki gue kayak gini biar nggak kena air. Dan yang terpenting, gue jadi nggak bisa lari untuk waktu yang tidak ditentukan.
Gue cukup merasa panik di sini karena dalam waktu 2 minggu gue akan melakukan rest di Jakarta ya. Dan of course gue jadi susah banget buat naik turun tangga, dan di sini gue bener-bener diperlakuin kayak tuan putri banget guys. Gue bener-bener dimanjain abis sama orang tua gue ya. Sekarang jam 5 ya BTW ya. Tadi mak gue nanya udah mau makan atau belum. Gue bilang belum, ntar gue mau beli nasi goreng. Tiba-tiba pas gue tadi ke WC, mak gue bilang itu tadi papa udah pergi beliin. So kayak nggak usah ngapain, gue aja yang beli gitu loh. Gue kayak terharu aja gitu loh sama act of service bapak gue ya. Gue nggak mau dibeliin gitu loh. Tiba-tiba nggak lama kemudian hujan deras cuy. Gue jadi kayak merasa bersalah gitu jir. Sekarang bapak gue hujan dong anjir. Gue nggak tahu di video kedengeran apa enggak ya. Tapi gue nggak tahu juga tadi bapak gue berangkat pakai mobil atau motor. Tapi harusnya pakai motor ya. Itu aja apa? Mau kan cuci gue kan bisa pakai sesi dekat. Dan ya, gue rasa nggak ada lagi yang bisa gue tunjukin di video kali ini karena 3 hari ini gue bener-bener full recover doang. Kerjaan gue juga sehari-hari cuma dianterin ke kafe, makan, kerja, tidur, ulang lagi. Ya bener-bener cuma itu doang keseharian gue ya selama 3 hari recover ini. Dan sampai di hari kedua gue dikasih izin buat naik motor sendiri, walaupun gue masih agak susah naik motor karena motor gue manual di sana guys. Jadi buat naik turun gigi tuh agak susah karena naik turun gigi itu menggunakan ankle ya, dan kaki gue tuh kalau ankle-nya bergerak tuh di bagian sini tuh kayak gue mau nangis gitu kalau misalkan gue gerakin di bagian sini ya. Jadi agak susah buat naik turun gigi. Jadi setiap kali gue mau naik motor itu cara gue naikin ke gigi 2 dulu. Dari awal gue gas dari rumah gue sampai kafe itu gue tetap pakai gigi 2 terus guys. Jadi nggak gue pindahin giginya. Ya, kayak gitu lah ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gue harap kalian cukup menikmati dan terhibur dengan konten video kali ini. Maaf kalau uploadnya agak telat, karena kemarin gue sempat pulang kampung dan sekarang gue udah balik ke Jakarta lagi. Seperti yang kalian lihat, backgroundnya udah berubah. Dan juga kemarin gue sempat ngalamin sedikit masalah pemindahan data dari laptop gue ke PC gue ya. Jadi, ya, ini kenapa gue ngomongnya cepet banget, gue nggak tahu. Semoga kalian terhibur dengan konten kali ini. Makasih yang udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Makasih juga buat yang udah like, share, dan subscribe ke channel ini. And I will see you guys in the next video. Bye!